Dimarahin sama istrinya nggak, Pak? Oh enggak, didukung. Malah didukung ya. Oh, didukung. Wah, seru ya. Kalau didukung itu enak banget ya. Diselingkuhi atau selingkuh? Diselingkuhi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Episode pertama dari podcast Bancar TV yang namanya podcastnya Sabtu. Podcast ini akan mengulas tentang hobi dan profesi. Intinya edukasi buat teman-teman semua, biar teredukasi adanya hobi-hobi yang keren dan profesi-profesi yang keren, bisa jadi impian untuk teman-teman semua. Hari ini narasumber yang kami datangkan ke sini namanya Pak Widi. Apa kabar Pak Widi? Baik, Pak. Salaman dulu, Pak. Siap. Ya. Pak Widi, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir ke sini, bantuin kami bikin podcast ini. Karena ya episode perdana lah, ini berat di awal. Teman-teman semua, Pak Widi ini hobinya keren menurut kita ya. Hobinya apa, Pak? Main drone. Main drone. Oke. Hobinya main drone. Kenapa drone? Ya berawal dari hobi saya kan fotografi sebenarnya awalnya. Oke. Jadi fotografi waktu itu kita ya seneng lanskap juga kan. Kita pengen nih motret yang nggak biasanya dari atas, tapi kita nggak repot nih harus naik pohon, naik daunan tinggi. Salah satunya menggunakan drone. Oke. Udah berapa lama Pak hobi drone ini, Pak? Kalau hobi saya sih mulai 2014 untuk yang drone-nya. Jadi udah berarti dari 2014 berapa tahun ya? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Tapi sudah berbagai macam drone itu, Pak? Ya, dari waktu itu sampai sekarang sih saya udah pakai beberapa jenis drone. Boleh tahu, Pak, kalau boleh tahu nih. Punya berapa drone? Saat ini? Iya. Berapa ya? Ya sekitar 7 drone. Itu bisa nyala semua atau ada yang rusak atau gimana? Ada yang bosan atau gimana? Kalau sama yang rusak mah lebih dari 10. Lebih dari 10 kalau sama yang rusak. Banyak juga ya, Pak? Iya. Boleh tanya lagi, Pak? Dimarahin sama istrinya nggak, Pak? Oh enggak, didukung. Malah didukung ya? Oh, didukung. Wah, seru ya. Kalau didukung itu enak banget ya. Oke, Pak. Boleh Pak saya nanya jenis-jenis drone, Pak. Jenis-jenis drone itu maksud saya gini. Ini drone yang untuk pemula tuh ini, drone yang sudah middle ini, drone yang untuk profesional yang ini misalkan kayak gitu. Iya. Jadi kalau drone yang sekarang ada di pasaran itu kan sebenarnya itu udah multifungsi ya. Iya. Baik untuk pemula atau mungkin untuk yang profesional. Tapi sebenarnya drone sendiri itu ada, kalau kita mempatkan tuh ada 2. Iya. Jadi yang untuk hobi dan untuk yang profesional. Oke. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi yang untuk militer, cuma kan saya nggak bisa bahas yang ke situ. Oke. Hobi, profesional, militer. Iya. Yang kita bisa bahas yang mana nih? Yang 2 itu, yang hobi sama yang profesional. Yang hobi dulu, Pak. Hobi dulu, Pak. Oke. Gimana? Ya, oke. Jadi kalau yang hobi itu sama sebenarnya. Jadi drone itu pasti dia memiliki kamera. Oke. Itu. Meskipun ada juga drone yang nggak memiliki kamera, lebih itu untuk yang untuk mainan. Oke. Oh, ke mainan. Ya, Oke. jadi bisa untuk games, bisa untuk sarana belajar, pengen ngerti terbangin drone seperti apa sih? Ya itu menggunakan drone-drone yang malah yang non kamera itu tadi. Karena harganya lebih murah. Iya. Nah, kalau untuk yang hobi yang misalnya kayak saya ini fotografi, kita pakai tipe-tipe ya salah-salah seperti ini. Jadi dia berkamera, kita kontrolnya bisa dari remote dan previewnya dari handphone. Iya. Kita mau motret atau apa juga dari remote semua. Jadi kalau untuk hobi itu berarti bisa kita sensasi dia nerbanginya sama nanti kita ngambil foto-foto pakai kameranya drone ini. Betul, ya. Oke, kalau yang untuk profesional itu gimana, Pak? Profesional sebenarnya sama, tipenya juga hampir mirip. Cuma biasanya kalau profesional itu pasti dia harus support sama
aplikasi pihak kedua. Contoh misalnya gini, ada drone yang digunakan untuk pemetaan. Oke. Jadi tidak semua drone tuh bisa untuk pemetaan. Pemetaan tuh area, wilayah, lahan. Iya, semuanya. Oke. Berarti bisa ngukur luasnya berapa? Luas lahan gitu? bisa, volume juga bisa. Oh, kayak bukit gitu juga Iya, bisa. bisa. Oh. Terus kontur itu bisa. Canggih banget tuh, Pak. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan saya lagi. Kalau boleh tahu tuh range harganya itu gimana tuh, Pak? Kalau tadi yang hobi dulu ya, Pak. Ya. Nanti baru yang ke pro tadi itu harganya berapa? Kalau yang hobi mulai, kalau kita bicara produk yang baru ya dari toko itu mulai 5 jutaan. Oke. Sampai ya ratusan. Ratusan, Pak? Iya, hobi ratusan. Wih. Apalagi yang pro juga ratusan juga? Sama. Itu perbedaannya dari yang jutaan sampai yang ratusan itu apa, Pak, bedanya? Kebanyakan itu di kameranya. Oh, kualitas kameranya. Ya, kualitas kamera. Kedua, daya tahan terhadap cuaca. Jadi ada drone yang kalau yang seperti ini kan kalau hujan kita harus cepat turun. Iya. Ada juga drone di kondisi salju, di kondisi yang ekstrim itu. Kuat dia? Kuat ya. Kena hujan juga nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Wah, gila. Keren. Gimana, kamu kagum nggak tadi? Nggak tahu tuh kalau nggak kita bahas kayak gini ya. Kita taunya cuma terbang aja. Kalau pas kita nonton live artis gitu ada drone-nya kayak gitu. Sering. Ya, cuman kita taunya tuh awam tuh ya pokoknya bisa ngambil video tapi bisa dari atas, dari angle manapun. Tapi kalau ternyata kita dalami benar-benar dalami ternyata luas banget ya, Pak. Dan sampai tadi ratusan juta dan dia ketahanannya juga kuat banget ngelawan cuaca, hujan kayak gitu, berani ya, Pak ya? Berani. Kalau melihat misalkan kalau misalkan nih, Pak, bencana alam, gunung meletus tuh. Ya. Nah, ini dari pihak apa tuh biasanya BMKG apa itu? Nah, itu untuk ngecek kan mungkin pakai drone yang keren ini, Pak, biar tahan panas tuh, biar tahu. Ya, salah satunya itu. Kedua yang modelnya model pesawat terbang itu. Oh, drone, berarti drone nggak cuman gini aja ya, Pak? Ada ya sebenarnya awalnya malah drone itu yang berbentuk pesawat itu yang militer itu tadi. Oh, iya. Yo, militer kayak gitu ya, ngeri ya, Pak ya. Betul. Buat perang ya, Pak, itu, Pak ya. Nisa jangan perang lah ya, kita damai ya. Itu. Apa regulasinya, Pak? Regulasi di drone itu kan sebenarnya udah ditentuin, namanya itu Permenhub ya. Peraturan itu yang salah satunya adalah nomor 37. Itu tadi di situ banyak peraturannya. Salah satunya poinnya, Pak, poinnya. Ya kita yang ini ya, yang dasar-dasar aja, karena kita biasanya adalah komunitas. Satu, tidak di jalur pesawat terbang, take off landing terutama. Berarti kita nggak boleh di dekat-dekat bandara. Betul. Terus kalau kita di pemukiman yang mungkin atasnya dilewatin pesawat juga nggak boleh terlalu tinggi. Oke, itu berarti nggak boleh. Ya, yang utama itu. Oke, terus kedua itu tadi kan pasti menjauhi objek vital. Apa tuh, Pak, maksudnya objek vital? Markas militer. Oke. Sesuatu yang bisa hilang tuh, Pak. Nanti kalau main-main terbangin itu di atas markas itu hilang sendiri, Pak. Sinyalnya hilang, jatuh ya, Pak ya? Iya, bisa itu. kan Bisa kayak gitu. Bisa. Kayak film-film itu loh, Pak. terus. Oke. Dan ketiga, ketinggian. Oke, kita terbangin ada batasan ketinggiannya. Masing-masing tipe ini berarti ada nanti batasan kemampuannya sama semua. Jadi untuk yang drone tipe ini tuh kemampuannya sama, dia maksimal bisa 500 meter. Oke. Tapi di regulasi di aturan itu sekarang dibatasi cuma maksimal 120 meter tuh udah tinggi sih, Pak. Udah tinggi, tapi itu pun di luar KKOP. KKOP itu kawasan operasi penerbangan. Oh, iya. Kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi itu kalau dihitung itu 15 km dari bandara. Oh, iya. Itu. Nah, itu baru boleh yang 120. Oke, belum tadi yang 500. Ya, 500 itu kemampuan. Kalau 500 kemampuannya. Kemampuannya, tapi mungkin kalau saya punya drone ya, Pak. Ini kalau saya punya drone, beli itu. Saya nggak mungkin terbangin sampai 500 kayak eman-eman, Pak. Takut, Pak. Nanti kalau kesaut apa gitu kan. Betul, musuh kita salah satunya. Jadi salah satu pesawat. Bisa hilang, Pak, sinyal? Dia kalau sinyal hilang, dia pasti balik sendiri. Apa itu istilahnya? Jadi gini, drone itu udah dibekali sama GPS. Yes.
di saat dia mau terbang, dia udah otomatis dia akan merekod dulu kan base point kita di sini misalnya. Di saat dia terbang dengan jauh mungkin sampai 5 kilo, ketinggian misalnya 100, sinyal putus. Dia otomatis akan balik lagi ke base point itu tadi yang udah direkod itu tadi. Oh, tahu nggak kamu artinya apa? Biasanya kadang kita juga gitu Pak. Jadi kalau baterai mau habis pun nanti dia udah ada apa? Warningnya. Iya, warningnya. Apa itu? Back to home ya? Iya. Return to home. Oh, return to home. Berarti dia akan balik sesuai dengan dia posisi awal tadi naik. Wah, keren juga ya. Mumpung lagi di dalam pertanyaan jenis-jenis drone, ini kayaknya Pak Widi ini bawa beberapa drone ya. Kita coba ulik satu persatu. Saya mulai dari yang paling tak kira mainan ini. Ini drone-nya. Ini merek apa, Pak? Ini mereknya JJRC, dia tipenya toys-nya. Oh, toys. Berarti ini kategori toys. Ya. Tapi ini termasuk drone? Enggak. Iya, kalau kita bicara dia punya 4 baling-baling bisa terbang, ya kita namakan drone. Oke. Terus ini kalau kayak jenengan gitu, ini buat main apa? Kita kalau di komunitas, jadi seringnya kita buat games. Maksudnya gimana, Pak? Jadi ini kan untuk yang tipe kayak gini kan terbanginnya nggak gampang. Dia akan liar gitu. Oh, nggak sestabil yang beda. Nggak bisa kayak tadi apa istilahnya Hover yang itu. Oh, hover. Kalau udah jago bisa. Udah jago bisa. Ya, tapi banyak yang nggak bisa. Gitu. Nah, jadi gamenya adalah misalnya kita terbangin, kita majuin, misalnya tuh kita 3 meter, di situ kita kasih misalnya tong sampah. Masuk ke situ. Iya, masukin ke tong sampah. Cemplungin gitu. Iya, cemplungin. Ini kuat. Nggak ada masalah, jatuh nggak ada masalah. Oh, elastis ya, bentur-bentur ya. Betul. Berarti ini kayak untuk asik-asikan aja sih ya. Untuk rame-rame. Oke. Berapa Pak harga ini kayak gini? Ini di bawah 200.000. Di bawah 200.000 nih kalau teman-teman mau kayak buat seru-seruan aja. Iya. Masukin ke tong sampah. Tapi nggak ada kameranya ya, Pak? Ini yang nggak ada kameranya. Meskipun sekarang udah keluar yang ada kameranya. Meskipun kameranya kan kamera kayak handphone zaman dulu itu. Oh, maksudnya kejernihannya nggak kayak sekarang. Oke, yang kecil ini kita simpen dulu. Yang mana, Pak? Sesuai urutannya aja, Pak. Urutan Dari ini kan paling low terus naik gitu. ya, ada ini sih, Pak. Oh, itu. Ya, amit. Ini tak buka nggak apa-apa, Pak? Sik, tapi aku rada wedi nek rusak. Kayak gini. Aman. Oke. Nah, ini lebih gede ini. Ya. Lebih gede hampir 2 kalinya ya, Pak ya? Iya. Oke, nek tulisannya Mavic Pro. Ini Mavic Pro ya, Pak? Mavic Pro lah, ada embel-embel Pro-nya apa buat profesional apa gimana, Pak? Ya, pastinya produsen buat itu mesti ada sesuatu yang kelebihannya. Oke, segini. Ini kelebihannya dibanding yang Spark tadi apa, Pak? Satu dia karena besar lebih stabil. Oh, lebih stabil. Oke. Angin. Oke. Satu itu, kedua kamera yang ini itu bisa potret, Pak. Maksudnya berarti nggak landscape bisa gini. Bisa potret. Itu nyetelnya pakai HP kita sendiri atau Di remote. Oh, di remote ada kayak gitu. Ada. Oh, keren juga ya. Jadi langsung potret. Iya. Ini drone potret pertama. Drone. Sekarang udah ada yang sekarang ya. Ini yang keluaran pertama. Yang Waktu rilis awal dulu ya. Iya. Ini kayak ada ini loh. Coba lihat kameranya nih. Penutupnya. Ada kayak pelindungnya nih kayak apa ya? Kalau terbang harus dilepas juga. Oh, kalau terbang harus dilepas. Oh, tak pikir ini tuh pas terbang tuh ada ininya, Pak. Kayak kokpit helikopter itu loh. Enggak. Berarti kalau ini dilepas. Ya, Amit. Ya, Sorry, Pak. Aman. Oh, gini ya. Berarti kalau emang keder gini ya, Pak? Ya, itu Gimbalnya itu ya. Gimbalnya. Oh, tapi nanti kalau dia nyala langsung cek Ya, gitu. dia kencang sendiri. Ya. Ini kameranya lebih keren dari yang tadi Spark. Nah, ini yang seru di sini nih. Kisaran harganya, Pak? Ini kalau harga waktu itu sekitar 18 juta. Waktu itu 18 juta. Iya, waktu itu 18 juta. Bayangin 18 juta. Sekarang apa? Dapat iPhone ya?
iPhone 14. Oke, iPhone 14. Ya. 14. Ini kalau benar-benar suka ini bimbang nih mau beli iPhone apa beli drone ya. Ini keluaran tahun berapa, Pak? Ini sekitar 2017-an. Nah, di tahun 2023 ini ada nggak tipe ini? Udah tipe-tipe udah beda. Udah beda? Ya, yang di sini nanti. Oke. Nanti kita ke yang terupdate. Ini kan DJI Mavic. Ya. Nah, nanti sekarang keluarnya ada generasi DJI Mavic semua. Nah, tinggal belakangnya nanti ada beda kodenya. Oke. Ini Mavic Pro, nanti ada Mavic 2 Pro, Mavic Mini. Oh, keluarga Mavic. iya, kayak keluarga Mavic. DJI Mavic gitu ya. Iya. Tadi DJI Spark. Iya. Ini juga baling-balingnya ada 8 sama. Kenapa Pak? Rata-rata kok mesti ini kenapa nggak 4 kayak gitu? Ini cuma 2. Ya, karena ini jadi kebutuhan dari dia untuk ngangkat bebannya aja. Sebenarnya drone semakin berat pasti baling-balingnya kalau nggak semakin besar berarti ada semakin banyak. Oh iya. Tapi dengan masing-masing 2 di tiap sisi ini sudah mumpuni ya Pak. Mumpuni. Ini bisa buat ngebut nggak Pak? Bisa. Ada mode sportnya. Kayak mobil. Ada mode sportnya. Berarti pas mode eco nih kayak mobil eco nyantai itu Pak dia. Digeber kanan kiri ya dia smooth gini. Tapi kalau pas mode sport dia lebih, maksudnya ini lebih responsif gitu. Betul. Berarti manuvernya. Betul. Oke. Yang tenaganya lebih gede. Jadi kalau kita misalnya terbang pakai mode yang normal, ya. kalau ada angin dia mungkin akan kesulitan. Ya. Nah, di saat itu kita pindah nih ke mode sport, Oke. dia pasti akan lewat. Oh, melewati anginnya itu, was gitu ya. Ya. Berarti nggak semua drone ada mode-mode beginiannya ya Pak ya? Ada Pak. Jadi rata-rata yang tipe-tipe DJI itu udah ada mode sportnya semua. Oke. Berarti ini ternyata. Ke bawah. Oh ya. Harus urut biar masing-masing baling-balingnya itu nggak ngunci. Oh, berarti kalau rapih ini kayak gini nih. Ini sudah rapi, terus dia masuk ke tempatnya lagi. Saya baru kali ini loh megang drone kayak gini Pak. Oke Pak, kita lanjut lagi. Ini seru nih. Tadi sudah dari bawah naik. Yang mana ini Pak? Ini yang sejajar sama itu. Oke, ini. Kan, tipenya DJI Phantom 4. Kalau kita lihat kayaknya besar ya Pak, soalnya ada kayak helikopter kayak ada apa ini istilahnya kayak roll bar itu. Ya, landing skid-nya. Oh, landing skid namanya. Saya ngawur nih kalau ngomong. Landing skid. Ya. Ini bedanya dengan yang apa tadi barusan Pak? Mavic. DJI Mavic. Ya. Kalau DJI Mavic itu rata-rata dia bisa dilipat. Oke, kalau ini nggak bisa dilipat. Oke, berarti ini fix ya. Ini Ya. fix, nggak bisa dilipat. Ini menu-menuhin tempat. Cuman kalau saya lebih suka megang ini Pak, lebih kokoh, kayak lebih berat gitu, terus apa ya, gagah gitu loh Pak. Betul. Terus ini hampir sama kayak tadi. Hampir sama. Mode sport. Ada mode sportnya. Kamu pernah pakai ini mode sport nggak? Belum pernah Pak. Oh, kamu nggak tahu. Ya ini yang Masih ini. pulang gitu ya. Yang ini punyanya tim Bancar ini, yang Phantom ini. Ini juga rekomendasinya Pak Widi dulu ya Pak. DJI Phantom. Fungsi sama. Ternyata ini juga bisa buat ngebut, sport, mode sport juga ada. Terus ini juga ketinggian juga sama. Bisa sampai 500 meter. Cuman mungkin kita maksimal di ketinggian berapa? 120 meter. 120 meter. Berarti kalau misal nih kita, ini contoh ya Pak, perumpamaan. Kalau kita dari sini kita naik 200 meter itu kelihatan scoop sampai mana aja Pak? Kalau udah naik 200 meter misalnya. Ya, 100 meter sih, 100 meter. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi kita ketinggian 100 pun, kalau kita kan tinggal mainin sudut kamera. Dengan ketinggian 100 sebenarnya itu udah di ketinggian rata-rata kan. Kita udah bisa lihat banyak. Oh, udah sekeliling udah kelihatan semua. Betul ya. Cuma kan kadang kita kalau terbang di Semarang itu kan kontur ininya kan beda-beda.
Sehingga kalau kita misalnya terbang di sini untuk terbang yang tempat yang lain yang konturnya lebih tinggi kan berarti kita harus bicara safety-nya kan. Di sini 120, mungkin di sana malah harusnya 150. Ya. Lebih tinggi. Ya. Rata-rata di Semarang seperti itu. Oke. Itu yang di luar itu tadi kan, di luar bandara lah. Ya, di luar bandara ya. Betul. Cuma saya tetap ya punyaan sendiri itu mungkin takut ya kalau tinggi. Sesuai kebutuhan kalau ketinggian. Iya. Takutnya loss, tapi tetap tadi deh. Tadi ada fiturnya kalau dia loss signal, dia bisa balik lagi ke posisi awal. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis tadi ini semua, terus kita yang ini, teman-teman, ini yang termahal yang dibawa Pak Widi ke sini, yang termahal dan yang terbaik. Nah, ini begitu saya ngangkatin itu berat, perlu tenaga gitu loh. Bener-bener berat kayak bahasa Jawanya antep ini Pak. Bener Pak, ini antep banget. Terus kayak dia tuh kayak kuat banget tuh. Oke, ini tipe apa Pak? Ini keren banget sumpah. Ini DJI Mavic 2 Pro. DJI Mavic 2 Pro. Kelebihannya Pak dari yang sebelumnya ini semua ini kan terbaik tadi. Kelebihannya banyak ini. Ya. Satu, sensornya, sensor anti nabraknya. Itu di semua sisi. Depan, samping, belakang, atas, bawah. Oke, berarti dia kalau kita teledor, lenger gitu tetap dia ngerem sendiri. Oke, kayak mobil apa sekarang ini? Honda Sensing gitu apa itu. Mirip-mirip gitu ya, Pak ya, berarti ya. Oke, terus. Itu satu, kedua di kameranya. Ya, kameranya. Kameranya ini resolusinya udah 20 megapiksel. Terus lensa udah menggunakan Hasselblad, jadi lebih jernih lagi. Terus Pak. Gitu. Terus mode sport tadi tetap ada? Ada mode sport. Oke. Terus sensornya dia udah 1 in. Maksudnya gimana terus 1 in? Jadi kalau sensor kecil itu kan berarti dia daya tangkapnya terhadap cahaya itu kan dikit Pak. Iya. Kalau sensornya besar, berarti daya tangkapnya tuh gede. Oh. Jadi untuk low light itu dia lebih cerah. Berarti ini kalau kita terbang sore, Bagus. tetap hasilnya tetap keren ya Pak ya. Sore dan malam ini. Sumpahnya tapi keren banget ini. Maksudnya kita pegang gini tuh antep gitu loh. Ini harganya berapa Pak ini Pak? Ini dulu tuh sekitar 27-an. 27 jutaan tahun 2020-an. 2020-an. Berarti Pak Widi ini pik-piknya beli drone itu gila-gilanya itu tahun 2020. Ngabisin uang puluhan juta sebelum pandemi ya. Iya. Tapi untung tadi sudah disupport istrinya ya. Aman ya, Pak. Ya, ini dengan kelebihan dia lebih canggih daripada yang sebelumnya. Ini bisa daya jelajahnya bisa lebih lama. Harganya tadi gitu, second berapa? Second sekitar antara 15 sampai 20-an. 15 sampai 20-an. Oke. Sampai punya banyak beberapa drone dari harga yang berapa sampai berapa. Punya nggak sih Pak? Yang nggak dibawa sini, yang paling Ada. Seberapa Pak? Yang gede itu. Seberapa itu Pak? Ya segini sama yang segini. Pak, kalau ada fotonya ya Pak, nanti kita tampil ke. Kalau ada fotonya nanti kita edit, kita tampilin. Nah ini pertanyaan saya gini Pak. Ya jenengan beli yang kecil, yang gede, yang sedang, yang mahal, yang canggih. Paling seneng pernah ini pengalamannya Pak Widi punya drone ini, main drone di mana Pak? Paling jenengan suka? Ya sebenarnya semuanya suka ya. Yang penting itu tadi kita main drone. Tempatnya Pak di mana? Di mana ya? Nah, jenengan mungkin pernah di stadion kayak atau di maksudnya tempat yang nggak biasa gitu. Saya senang sih enggak, tapi bangga ya. Ya di mana? Di Akmil. Oh di Akmil. Ya, berarti pernah Pak Widi momen apa kok bisa sampai di Akmil? Itu yang apa ya? Pelantikan itu tadi yang apa? Iya. Yang rencana
kedatangan presiden. Oke. Kita diundang untuk Oh. waktu itu mungkin belum ramai drone. Kita masih pakai yang di bawahnya ini, Pak. Oh iya. Itu udah keren banget waktu itu ya. Kita diundang. Ya, kita bangga. Meskipun Oke, juga oke. ternyata nerbangin di sana tuh nggak segampang itu. Apalagi nanti ada presiden datang. Sebelum itu kita dicek semuanya. Oh iya. Pas lagi terbang juga dicek terus. Oh. Ditanyain. Enggak ini Pak. Jadi kan enggak nervous Pak pas ngeliput itu ada. Pasti nervous, Pak. Pasti. Terus. Ya apalagi misalnya pas kayak ada pas pampres lewat itu. Ha. Pasti kan ditanya kita. Meskipun kita udah didampingin. Oh iya. Mau ngapain nih gitu? Ya, udah izin belum bla bla bla. Oh iya. Tapi alhasil endingnya sukses. Sukses. Oke, itu berarti yang Pak Widi yang paling disukai terbang drone ya. Momennya pas itu ya. Betul. Nah, ini momen yang paling sad moment yang paling nggak enak pas nerbangin drone itu pas momen apa atau di mana gitu Pak? Ya, pas itu sebenarnya kejadian aja ya. Iya, kejadian. Sebelum saya pakai drone-drone yang pabrikan. Dulu kan saya ngerakit sendiri drone-nya. Maksudnya? Bikin sendiri, ngerakit. Wih, Iya, jadi lah kan partnya beli perak 1-1. Oh, beli dinamonya, beli nanti ada flight controlnya. Iya. Terus dirakit sendiri. Dirakit sendiri. Itu. Bisa terbang? Bisa terbang. Oke, terus Pak? Nah, ya itu tadi kan nerbangin di Marina kan Iya. yang tempat aero modeling ke arah pantai. Oke, ini seru ini seru. Ini terus Pak. Nah, saya nggak tahu nih kalau baterai saya tuh juga ternyata bermasalah. Iya. Pas mau balik, nggak mau balik nih Pak. Oh, nggak mau balik ke tadi yang home base tadi ya? Iya, nggak mau balik. Ternyata baterainya tuh bermasalah. Oh, pas di atas tuh lagi. Di atas itu Pak, di atas saya. Itu. Iya. Udah kita paksa balik nggak bisa. Dan alhasil adalah terjun bebas ke air Pak. Ke laut. Iya, ke laut. Itu terambil apa kayak Titanic Pak terdampar jatuh? Udah ikhlas aja. Udah berarti masuk dalam laut. Betul. Itu kerugian berapa Pak? Udah ngerakit kayak gitu, udah sampai? Itu saya hitung 10 jutaan sih. Oke, 10 jutaan tapi habis itu. Nah setelah itu tadi ya. Akhirnya saya beli jadi aja terbangin. Oke. Ya jadi mungkin itu semua ya pengalamannya Pak Widi. Terus kita juga sudah ulas drone tadi dari mulai harga, jenis. Ternyata drone ini keren juga, maksudnya fungsional juga, terus dia canggih. Kalau kita dalami mungkin waktunya nggak nyampe ya. Mungkin part-partnya ini fungsinya buat apa, terus bagian-bagian dari drone dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas lagi untuk lebih mendetail. Ini kan mungkin drone itu terdiri dari beberapa bagian atau seperti apa gitu ya Pak. Cuman secara garis besar tadi terima kasih Pak Widi sudah menjelaskan apa sih drone, apa fungsinya, jenis-jenis drone, cara merawat, terus durasi terbang, jarak terbang. Nah teman-teman mungkin kalau pengen beli drone bisa dari lihat video ini bisa ada tambahan wawasan gitu Pak. Ini sesi terakhir, ada pertanyaan Q&A, ringan-ringan aja Pak. Dan pertanyaan itu jadi penutup perjumpaan kita hari ini. Sebelumnya saya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah bantuin kita Pak di Bancar TV di podcast Sabtu ini. Coba Mbak Nisa, coba kasih pertanyaannya. Pak Widi udah siap belum Pak? Pakai sabuk pengaman dulu Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, pedas atau manis? Pedas. Oke, pertanyaan yang kedua, merokok atau tidak Merokok. Merokok. Pertanyaan yang ketiga, nasi goreng atau bakmi goreng? Nasi goreng. Oh sama. Sama. Pertanyaan keempat, kurus atau gendut? Kurus. Selanjutnya, kopi atau susu? Kopi. Pertanyaan keenam, sate padang atau sate Madura? Sate Padang. Pertanyaan selanjutnya, diselingkuhi atau selingkuh? Diselingkuhi. Iya. Pertanyaan ke-8,
beberapa nih Pak, agak kontroversial ya. Diaduk atau nggak diaduk buburnya? Diaduk. Oke. Selanjutnya, Indomie kuah atau Indomie goreng? Indomie goreng. Selanjutnya nih Pak, panjang atau pendek? Panjang. Selanjutnya, besar atau kecil? Besar. Lama atau sebentar? Lama. Oke. Oke, terima Makasih kasih. Pak Widi. Ya. Matur suwun Pak, matur suwun.